Bapak, Ibu, hadirin sekalian, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Subang selaku pengantar diskusi pada kegiatan RDK Kehumasan kepada Bapak Dr. Andes Haji Parahutan Harahap. Yang terhormat, dipersilahkan. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti, yang alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir dalam RDK Kehumasan Bawaslu Kabupaten Subang. Yang saya hormati seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang dan juga yang saya hormati PLT Korsek Bawaslu Kabupaten Subang serta sahabat-sahabat sekalian, seluruh staf kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Subang, dan juga hadir juga saya lihat sahabat-sahabat kita dari kabupaten kota yang lain bergabung dalam kehumasan ini. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti RDK Kehumasan Bawaslu Kabupaten Subang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, mudah-mudahan sampai selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu pimpinan dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, bahwa kita tahu humas atau yang juga dikenal dengan PR atau public relation merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif bagi sebuah organisasi. Karena kita tahu juga bahwa humas adalah menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga bisa memperdalam kepercayaan publik terhadap lembaga itu. Tentu Bawaslu merupakan organisasi publik, katakanlah, wajib untuk melakukan hal-hal itu sebagai sebuah tata kelola di dalam sebuah lembaga ini untuk memberikan citra lembaga ini kepada masyarakat luar. Tentu di samping itu juga bahwa kehumasan ini tentu akan membantu lembaga keluar dari isu-isu yang tidak baik, juga menaikkan hubungan dari berbagai publik, menaikkan kepercayaan publik terhadap lembaga kita. Nah, sehingga perlu adanya pendalaman dari pengelolaan kehumasan, khususnya pada RDK kali ini adalah tentang optimalisasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi. Jadi yang menjadi titik pokok pada RDK kali ini adalah tentang pengelolaan kehumasan khusus berkaitan dengan peliputan dan dokumentasi. Sehingga kita berharap bahwa RDK Kehumasan kali ini adalah dalam rangka penguatan internal terkait pengelolaan kehumasan dan peliputan serta dokumentasi. Di samping itu juga kita berharap RDK ini juga dalam rangka mempersiapkan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Karena itu Bawaslu Subang harus juga berbenah dalam mempersiapkan segala sesuatu, terutama dalam rangka diseminasi informasi yang terkait dengan pemilu di segala platform media kita, agar masyarakat tahu tentang apa yang sedang dan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Subang.
Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang berkenan menjadi narasumber kali ini, dan juga kepada Bang Cucu Kodir sebagai narasumber dari Bawaslu Kabupaten Subang. Mudah-mudahan dalam RDK kali ini kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang baru lagi terkait tentang penguatan pengelolaan kemasan, khususnya di dalam pelitukan dan dokumentasi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan RDK ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, baru saja kita saksikan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Subang sebagai pengantar diskusi RDK Kehumasan meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan materi dalam kegiatan RDK Kehumasan yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Fahri Aulia Rahman SH, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih kepada Saudara host atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan, saya selaku moderator akan menjalankan kegiatan RDK pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi. Bu Loli pada kesempatan pernah mengatakan bahwa setiap divisi harus memiliki jiwa kehumasan. Dan pada kesempatan kali ini akan dibahas lebih lanjut bagaimana lebih optimalnya kehumasan dalam jiwa kehumasan baik dalam peliputan dan dokumentasi. Tanpa berlama-lama, kepada narasumber Ibu Loli Suhenti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabatku sekalian, yang saya hormati, saya banggakan jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang. Ada Kang Parahutan, ada Kang Cucu, ada Bu Juju, ada Kang Iman, juga satu lagi siapa ya? Bang Jeki, ampun. Hampir saya lupakan. Ini tanda-tanda sudah lama nggak makan nanas Subang. Sahabat-sahabatku sekalian, rekan-rekan yang saya lihat juga ada dari kabupaten kota lain ya, yang bergabung dalam Zoom ini, juga tentu tim kehumasan dalam konteks ini adalah seluruh staf Bawaslu Kabupaten Subang. Sahabat-sahabatku sekalian, menarik soal judul optimalisasi pengelolaan. Berarti optimal ini bicara soal target maksimal dari cara kita mengelola kehumasan, melakukan peliputan dan pendokumentasian. 1. Bawaslu Kabupaten Subang dalam penilaian triwulan yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat kemarin mengalami perkembangan yang pesat, signifikan, sehingga masuk dalam pengelolaan terbaik. Nah, ini patut diapresiasi. Jadi, kalau masih ada yang tanya, gimana caranya mengoptimalkan pengelolaan? Bertanyalah ke Bawaslu Kabupaten Subang. Apa yang sudah, ya kan? Walaupun dalam proses waktu saya datang ke sana memberikan mengasistensi agar terjadi peningkatan kapasitas, dalam prakteknya ada beberapa yang terlambat masuk ruangan, tetapi ternyata pasca itu kalian bisa lari. Nah, itu yang namanya makna dari optimalisasi. Maka kita tinggal refleksikan, kenapa ya kami kemarin juara? Oh, karena ada niat yang kuat. Oh, karena ada komitmen yang sempurna, tidak hanya di divisi humas tapi antar divisi. Oh, ternyata karena ketelatenan, ya. Yang namanya pengelolaan itu butuh ketelatenan, butuh skill. Nah, ini kerangka yang nggak boleh lepas antara ketelatenan dan skill. Ketelatenan dan skill tidak akan pernah keluar dari kerangka komitmen. Nah, karena itu sahabat-sahabatku sekalian, optimalisasi apa?
tanyalah ke Bawaslu Kabupaten Subang. Yang kedua, gimana caranya dalam optimalisasi ini dalam hal kehumasan, peliputan, dan pendokumentasian. Pertama saya mau bilang begini, dalam proses peliputan ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, peliputan untuk prosesi yang sifatnya formal. Yang kedua, peliputan dalam prosesi yang informal. Kalau dalam informal itu apa? Dalam formal itu apa? Formal itu contohnya adalah kegiatan-kegiatan kelembagaan ketika dia menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Bawaslu, maka itu adalah prosesi formal kelembagaan. Dalam proses peliputannya berbedakah dengan yang informal? Tentu berbeda. Jadi kalau dalam formal, ini saya masih sering menemukan kesalahan ya. Koreksi-koreksi dari acara yang formal. Pertama adalah misalnya ketika lagu Indonesia Raya. Sikap tubuh masih ada yang gutak-gitak ke para rugu, tidak dalam sikap sempurna. Udah gitu tim dokumentasi ngambil foto di saat lagi lagu Indonesia Raya. Secara protokoler itu salah. Jadi ketika lagu Indonesia Raya, semua orang yang ada di ruangan itu harus berdiri sikap sempurna, termasuk tim peliput. Dalam konteks ini fotografer. Seringkali kita dalam acara formal masih nemuin tuh nyanyi Indonesia Raya jepret mending di tukang kadang kapayun ya. Nah, ini secara prosesi formal dia tidak sesuai protokol dan itu tidak itu maka biasanya kami sempurna akan diambil setelah lagu Indonesia Raya selesai. Nah, ini yang membedakan. Jadi ada hal-hal yang dalam prosesi formal itu tim peliputan harus bisa memastikan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Terutama fotografer. Yang kedua, dalam peliputan ketika acara formal, maka pastikan dalam konteks 5W1H itu tidak meninggalkan orang-orang yang dalam tanda petik punya nilai jual di media. Misalnya kalau acara ini, RDK ini dibuat oleh Bawaslu Kabupaten, lalu yang dimunculkannya itu cuma begini aja, dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Tidak menyebut nama saya, tidak menyebut siapa saya di Bawaslu Jabar, maka sesungguhnya secara kaidah keformalan ini tidak patut. Nah, jadi dalam peliputan itu kita harus memastikan mana yang punya nilai jual, mana yang seksi, menarik, itu dikedepankan. Nah, itu dalam konteks-konteks peliputan berlaku tidak hanya untuk prosesi formal, tetapi prosesi yang informal. Nah, bagaimana cara memaksimalkan peliputan? Memaksimalkan peliputan itu kita harus tahu dulu tujuan dari sebuah kegiatan yang kita lakukan. Sehingga kita tahu dari setiap segmen itu yang penting dimunculin apa. Karena tidak semua segmen kemudian menjadi penting untuk dimunculkan. Kalau segmen itu hanya berguna untuk kita internal, maka dia tidak penting dipublikasi. Tapi ketika segmen ini penting untuk diekspor keluar, maka kita penting untuk publikasi. Nah, jadi tim peliput yang baik adalah tahu dulu kegiatan ini tujuannya untuk siapa, tahu spot-spot mana, titik-titik mana dari sebuah rangkaian peristiwa itu yang punya nilai jual. Sekali lagi yang punya nilai jual. Kalau nggak punya nilai jual, kita nulis 5 paragraf pun orang nggak akan mau baca kan. Nah, karena itu lalu ini adalah trik sederhana bagaimana peliputan kita bisa maksimal. Jadi apa trik yang pertamanya? Trik yang pertamanya adalah pastikan kita tahu acara yang kita liput ini formal atau informal. Kedua, pastikan kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dalam konteks prosesi formal dan informal. Yang ketiga, kita tahu betul tujuan dari kegiatan yang akan kita liput sehingga kita tidak kesulitan menemukan poin-poin penting yang punya nilai jual untuk dipublikasikan. Nah, baru setelahnya adalah bagaimana mengemasnya, kan begitu ya. Nah, ini kalau kita bicara trik. Yang ketiga adalah soal bagaimana mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, sekarang kan prosesi penilaian di Komisi Informasi sedang berjalan ya.
tanggal 22 September adalah deadline pengembalian kuesioner dari KI. Pastikan Kabupaten Subang tidak terlambat mengirimkan kuesioner angket dari Komisi Informasi Jabar. Kalau ada kesulitan, segera koordinasikan ke Jabar. Ya misalnya, aduh nggak ngerti ya, naon maksudnya, silahkan koordinasikan ke Jabar. Yang penting dalam proses mengelola dokumentasi, kita itu sudah punya yang namanya coding. Kita harus terbiasa melakukan pengkodean terhadap dokumen yang kita simpan. Misalnya acara hari ini, maka ada pengkodeannya, misalnya RDK Kehumasan titik 9 itu bulan Septembernya, titik 2021. Jadi kode cara menyimpan dokumen itu akan memudahkan ketika kita membutuhkan melihat kembali dokumen ini setelah beberapa waktu. Di Jabar pun masih sering loh, saya minta begini, coba kirimkan foto-foto kegiatan SKPP di Cirebon. Itu lama SKP itu kirim. Kenapa? Buruk di pengkodean. Karena sebenarnya kalau pengkodean kita selesai, cara mengarsipkan, mendokumentasikan kita selesai, itu mudah. Kita tinggal buka file Cirebon, bulan apa muncul, bulan apa, divisi apa muncul. Problem kita dalam mengelola dokumentasi adalah menganggap enteng. Menganggap enteng sehingga kemudian kita tidak tertib dari awal, saat dibutuhkan kita kelimpungan. Masih ada nggak yang kesulitan? Berapa angka penanganan pelanggaran di Subang waktu pemilu 2019 ya? Wah, nyarinya lama. Nah, yang menarik sahabat-sahabatku sekalian, sesungguhnya apa yang kita publikasikan di media sosial itu akan menjadi dokumen, tidak hanya dokumen lembaga, tetapi dokumen publik. Maka pastikan apapun yang kita publikasi itu clear, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada informasi data yang akurat disampaikan ke publik. Inilah bedanya medsos kelembagaan dengan medsos personal. Kalau medsos personal, kita kadang curhat juga boleh di situ. Medsos personal itu asumsi aja kita boleh lempar ke publik. Tapi di medsos kelembagaan tidak boleh ada asumsi yang itu belum teruji kebenarannya. Di medsos kelembagaan itu harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kata kuncinya di situ. Jadi, bagaimana mengoptimalkan pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi kelembagaan, kuncinya adalah pada data yang kita publish, data yang kita kasih itu clear, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sahabat-sahabatku sekalian, mangga ya, silahkan berdiskusi, saya mengikuti dari Cianjur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mematik video ya, karena katanya ada suasana di Cianjur yang rahasia. Ya, Bu. Ya, Terima kasih kepada narasumber pertama, Ibu Loli Suhenti, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, lanjut kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Cucu Kodir Jailani, Kodim Hukum, Humas, Data dan Informasi Kabupaten Subang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya, atas ridhonya, alhamdulillah hari ini bisa melaksanakan rapat dalam kantor yang mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan tersampaikan kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu Loli Suhenti, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, Bapak Dr. Andes Parahutan Harahap, yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Subang, ada Pak Jeki Johari, ada Ibu Cucu Juharia, ada Pak Iman, dan yang saya hormati
Bapak dan Ibu pimpinan anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang hari ini hadir di forum Zoom, dan yang saya hormati dan banggakan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Subang yang semuanya hari ini hadir, ada yang di rumah posisinya dan ada yang di aula Bawaslu Kabupaten Subang. Ini sesuai dengan kondisi hari ini bahwa Subang sudah level 2, jadi sebagian ada di kantor dan sebagian ada di rumah. Kaitan dengan optimalisasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi, ini tantangan kehumasan yang pertama adalah pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, memahami ruang lingkup tugas kehumasan ini sangat penting supaya terkondisikan semuanya dengan baik. Dan kemampuan mengelola informasi ini sangat penting, mengingat yang namanya informasi tentu harus dikelola dengan baik. Dan hari ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, tentu kita sebagai lembaga publik harus mempertahankan eksistensi kita di media sosial. Nah, untuk mempertahankan eksistensi ini tentu harus dibarengi dengan konten-konten media sosial yang ada hubungannya tentu dengan lembaga dan tentu bisa bermanfaat bagi publik. Nah, kaitan dengan peliputan kegiatan, ini kaitan dengan supervisi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat beberapa bulan ke belakang dari Ibu Korbit, Ibu Pimpinan, ini sangat bermanfaat sekali bagi kami di jajaran Bawaslu Kabupaten Subang. Betul apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Pimpinan sudah sangat jelas sebenarnya. Kami hanya menyampaikan saja kaitan dengan kondisi Subang hari ini mengenai kehumasan. Tentu nanti memohon arahan dari Ibu Pimpinan supaya optimalisasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Subang bisa maksimal dan berjalan dengan baik. Nah, kaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Subang, pertama kami melaksanakan kegiatan ini rutin setiap hari Senin dilaksanakan yang namanya kegiatan serial peningkatan kapasitas individu atau disingkat SIMADU. SIMADU ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas individu di seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Subang. Lalu SIMADU ini sudah berapa kali dilaksanakan? Di Subang, SIMADU ini sudah dilaksanakan sebanyak 27 kali. Artinya masing-masing divisi, kebetulan saya membagi 7, kalau divisi sebenarnya ada 5, akan tetapi khusus untuk hukum Humas Datin ini memegang 3 peranan. Di bidang hukum, di bidang kehumasan, di bidang data dan informasi. Maka dari itu ada penjumlahan 7. Maka setiap divisi masing-masing itu sudah 4 kali melaksanakan SIMADU dengan tema dan materi yang berbeda-beda. Nah, apa yang telah kami rasakan manfaatnya dari pelaksanaan SIMADU ini? Pertama, masing-masing divisi tentu memahami tupoksi dengan baik, itu harapannya. Dan yang kedua, masing-masing divisi memahami mengelola kegiatan dari awal sampai akhir itu seperti apa. Karena konsepsi SIMADU ini sebagaimana dipaparkan di awal pelaksanaan bahwa penanggung jawab dari pelaksanaan SIMADU ini adalah divisi masing-masing. Dari mulai pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Maka dari itu itulah diantaranya beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Nah, ditinjau dari sisi kehumasan,
Yang pertama, setiap divisi alhamdulillah sudah mahir menyiapkan kegiatan dari awal berupa pembuatan pamflet. Jadi dari mulai pembuatan pamflet, perencanaan awal, semua divisi sudah bisa melaksanakan itu. Yang awalnya sebelumnya belum mahir, alhamdulillah hari ini setiap divisi mahir membuat pamflet. Selanjutnya, dari sisi kehumasan, setiap divisi juga sudah mahir dalam membuat rilis berita pelaksanaan kegiatan. Ini alhamdulillah pada saat supervisi kami diberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana cara membuat rilis berita untuk media sosial. Kaidah 5W1H tentu menjadi patokan. Nah, alhamdulillah di masing-masing divisi Bawaslu Kabupaten Subang sudah bisa membuat rilis berita dan sudah bisa menentukan news angle berita. Jadi suatu sudut pandang dari sebuah kegiatan yang kiranya menarik untuk dipublikasikan. Jadi kalau kegiatan bukan hanya seremoni saja yang ditampilkan, akan tetapi rilis tersebut sudah memuat substansi dari pelaksanaan kegiatan. Dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan itu apa? Itu kaitan dengan peliputan, tentu setiap divisi kami perankan sebagai jurnalisnya. Setiap divisi berperan untuk menulis rilis berita kegiatan yang dilaksanakannya. Sehingga ini memudahkan kehumasan untuk melaksanakan perannya, dan ketika membaca rilisnya tinggal dipoles-poles dikit saja berarti kan gitu. Itu barangkali kaitan dengan peliputan. Nah, selanjutnya kaitan dengan pengolahan dokumentasi. Ini betul bahwa yang namanya foto, video, kegiatan itu kadang tercecer, masih tercecer, dan masih dipegang oleh divisi masing-masing. Nah, akan tetapi Bawaslu Subang ingin menyiapkan yang namanya sistem penyimpanan dokumentasi. Ini mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan dan dirancang dari akhir tahun ini, sehingga ke depan ketika sudah tahapan selesai, yang namanya dokumentasi tidak tercecer. Ini bentuknya sebuah sistem penyimpanan dokumen yang terintegrasi, yang tentu ketika kita membutuhkan dokumen ini mudah untuk didapatkannya. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi. Selanjutnya, kaitan dengan operator. Selanjutnya, nah kaitan dengan publikasi, tentu web ini menjadi media kita dalam publikasi. Hari ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu sedang melakukan pengisian fitur-fitur website. Ini juga berkaitan dengan pengisian kuesioner, kaitan dengan pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Kami mencoba itu sebagai patokannya, dan sebagai contohnya kami mengacu ke Bawaslu Jawa Barat. Untuk isi website itu seperti apa, isinya dalamnya kami mencontoh ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kaitan dengan publikasi tentu ada website, ada media sosial yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, kaitan dengan peran kehumasan ini penting bisa menyusun press release. Seperti tadi di awal disampaikan bahwa ketika setiap divisi sudah mampu membuat press release kegiatannya, ini akan memudahkan tim kehumasan dalam menampilkan ke medianya itu lebih mudah. Jadi komunikasi yang memang keterbatasan tim humas untuk menjangkau divisi lain,
kegiatan detailnya itu seperti apa, ini bisa diminimalisir ketika masing-masing divisi mampu membuat press release-nya. Jadi kesalahan-kesalahan narasi, kesalahan-kesalahan substansi isinya dari press release ini akan bisa diminimalisir. Itu tujuannya. Selanjutnya, nah kaitan dengan penyelenggaraan konferensi pers ini tentu nanti akan sangat dibutuhkan ketika publik menanti apa-apa yang dikerjakan oleh Bawaslu. Kaitan dengan Bawaslu Subang pada pemilu 2019, publik tentu menantikan hasil penanganan pelanggaran, menantikan informasi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Subang. Nah ini tentu harus diikat oleh yang namanya press release lembaga yang sudah terkonsep dan disetujui oleh semua pimpinan, sehingga pada konferensi pers itu sudah satu suara, dan ketika sudah satu suara maka tidak ada istilah sumbang. Nah ini pentingnya ketika konferensi pers menyediakan atau menyiapkan press release terlebih dahulu, dan tentu press release ini harus dibahas oleh semua pimpinan dan disepakati tentunya sebelum disampaikan kepada publik. Next, selanjutnya, ini yang juga kami coba konsep mengenai clipping berita. Kadang berita di media online, media cetak terkait dengan lembaga ini belum terkumpul dengan baik. Maka kami mencoba ke depan ingin menyusun yang namanya clipping berita. Ini bisa berupa clipping online, yang ini juga harapannya mampu menyimpan berita-berita yang muncul di media itu apa saja. Jadi tidak tercecer lah intinya, jadi tersimpan dengan rapi. Ketika kita membutuhkan bisa dibuka. Nah ini penting untuk digitalisasi clipping dan juga mengunggah clipping ke clipping online. Ini targetan ke depan. Nah, kenapa tadi ingin ada clipping online? Ini tujuannya supaya kita mampu menganalisa berita, mengenali berita sesuai dengan konteksnya, memisahkan antara pendapat dan fakta, melihat cara pandang pemberitaan dari masing-masing media. Tentu cara pandang pemberitaan ini akan berbeda-beda, dan membandingkan berita yang serupa dengan banyak sumber. Kadang beritanya itu serupa, sumbernya serupa, tapi kadang bisa berbeda. Nah ini penting bahwa clipping online ini bisa terkumpul untuk memetakan dan menganalisa berita-berita yang muncul di media online maupun media cetak. Analisa berita tentu diperlukan untuk mengetahui kecenderungan ini dan perspektif publik terhadap bahwa dalam membuat strategi kebijakan khususnya terkait dengan publik. Oke. Ini kaitan dengan pengelolaan PPID, apa yang disampaikan Ibu Pimpinan, deadline tanggal 22, dan kami menargetkan tanggal 20 pengisian kuesioner sudah selesai, ditunjang oleh bukti penunjang sebagaimana disyaratkan di dalam kuesioner ini. Pengelolaan PPID tentu menjadi garda terdepan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Ini melaksanakan tugas-tugas PPID antara lain memberikan layanan informasi publik, menerima pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi publik. Yang hari ini oleh Bawaslu Kabupaten Subang sedang mengisi fitur-fitur website PPID. Nah, untuk kendala website PPID maupun website utama, nanti tim dari pengelola website tentu akan menyampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan ada solusinya. Baik. Selanjutnya,
kaitan dengan predikat badan publik. Next, selanjutnya ini posisi Subang tahun kemarin berada di posisi cukup informatif. Persentasenya baru 44,76%, peringkat cukup informatif. Depan mudah-mudahan Bawaslu Subang bisa naik level menjadi menuju informatif. Alhamdulillah, dan sangat bersyukur sekali bisa menjadi informatif. Harapannya seperti itu. Ini membutuhkan arahan dan bimbingan dari Ibu Kodim, pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Triknya sebagai bagaimana caranya, triknya seperti apa, tentu ini kami membutuhkan arahan dan bimbingan. Next, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kaitan dengan pengelolaan, alhamdulillah di tahun Subang juara 1 pengelolaan terbaik program inovasi kehumasan, juara 2 pengelolaan terbaik YouTube, dan juara 4 pengelolaan terbaik Facebook. Alhamdulillah, tentu kami sangat berterima kasih sekali. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa dan menjadi penyemangat bagi kami di jajaran Bawaslu Kabupaten Subang. Ini hasil kerja kolaboratif semua jajaran Bawaslu Kabupaten Subang yang alhamdulillah solid, saling mensupport, saling membantu, dan alhamdulillah Subang yang asalnya di kuartal 1 untuk Facebook dan Twitter, YouTube itu zona merah, alhamdulillah bisa keluar dari zona merah dan tadi sangka bisa meraih pengelolaan terbaik. Alhamdulillah ini berkat kerja keras bersama. Mudah-mudahan di kuartal selanjutnya bisa bertahan dan semakin meningkat. Itu saja barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam paparannya banyak hal yang kurang berkenan. Tentu kami mohon arahan dan bimbingan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat agar pengelolaan kehumasan, publikasi dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Subang berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cucu atas materi yang disampaikan. Betul sekali bahwa kita akan menghadapi penilaian informasi dan dokumentasi oleh Komisi Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ibu, oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Dan data yang harus kita publish merupakan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kepada seluruh tim Bawaslu Kabupaten Subang, mari kita capai target untuk menjadi juara 1 dalam penilaian PPID pada tahun ini. Selanjutnya akan dilaksanakan sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, silahkan Ayuda. Garis suara nih. Saat ini kan Bawaslu Kabupaten Subang sedang melakukan Bapak jelas tuh. beberapa media apa strategi
bisa disampaikan semua bisa menarik simpati masyarakat agar fungsi pengawasan partisipatifnya itu tujuan untuk memperluas sosialisasi kita di karena seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin narasumber, apakah akan ditampung terlebih dahulu atau akan langsung dijawab? Untuk pertanyaan dari Ayuda, program atau konten apa untuk mendukung pengawasan dalam rangka sosialisasi MOU kepada lembaga-lembaga lainnya? Kurang lebih seperti itu, Ayuda. Kepada narasumber, Pak Cucu dan Ibu Loli, dipersilahkan. Kang Cucu aja itu jawab, itu udah master deh. Siap, Bu. Kepada Pak Cucu, dipersilahkan. Ampun, mungkin. Ini kaitan dengan konten, ya ini kan tentu tadi saya lupa menyampaikan bahwa kaitan dengan Divisi Pengawasan dan Hubal ini sudah punya rencana akan melaksanakan MOU dengan Diskominfo, karena Diskominfo ini memiliki radio Benpas Subang dan sudah ada DM dari Benpas Subang agar bisa berkolaborasi kaitan dengan siaran kepemiluan. Nah, ini ke depan mudah-mudahan di minggu ini bisa dilaksanakan MOU dengan Diskominfo kaitan dengan siaran kita di Benpas FM. Kita mengudara di udara dan mudah-mudahan kita juga konten YouTube-nya bisa live streaming nanti pas pelaksanaan siaran nanti. Ini izin Bu Kodim, ini rencana Bawaslu Subang akan MOU dengan Diskominfo. Spesifik kegiatannya adalah siaran di Benpas FM. Langsung ya. Tentu nanti dikomunikasikan agar bisa juga ditayangkan di YouTube Bawaslu Kabupaten Subang. Itu barangkali rencana di minggu ini, di bulan ini, mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan tentu MOU dengan perguruan tinggi, dengan yang lainnya, draftnya tadi sudah disiapkan, ini tinggal dilaksanakan saja. Untuk kontennya, Kang Yuda, nanti konten untuk di Benpas jelas, selain di Benpas, kita akan live streaming di YouTube Bawaslu Subang. Gitu. Terima kasih kepada Pak Cucu. Ayuda, mungkin ada tanggapan atau tambahan terkait program? Bu Kordip, dari Bu Kordip ini arahan kaitan dengan web PPID, barangkali Bu Kordip kami sedang mengisi konten-kontennya, akan tetapi ketika diklik itu kadang ada hambatan, harus 2 kali klik gitu. Ini memang kendala dari web PPID. Ini ADDN barangkali bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada Ibu Kordip sebenarnya kendala apa, mudah-mudahan bisa diketemukan solusinya. Jangan sampai nanti pas penilaian KAI ketika dicek webnya itu tidak muncul gitu. Karena kalau saya cek itu harus 2 kali nge-reload gitu. Ini mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan Ibu Pimpinan. Ya, ADDN. Ya, silakan kepada ADDN untuk memaparkan terkait website PPID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan juga pimpinan Bawaslu Kabupaten Subang
untuk WPPID mungkin 3 hari ke belakang emang ada masalah pada saat di reload, harus 2 kali, kadang 3 kali. Itu kemarin sudah saya di maintenance dan alhamdulillah sudah normal kembali. Itu permasalahannya ada di plugin WordPress-nya tersendiri. Jadi sebagian udah saya hapus pluginnya dan alhamdulillah sekarang sudah bisa diakses dengan normal. Mungkin itu Pak Cok. Kaitan dengan pengelolaan website, barangkali arahan dari Ibu Pimpinan, mohon izin Ibu Pimpinan, kaitan dengan pengelolaan website, mohon arahannya harus bagaimana dan seperti apa. Ini kaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Angga beberapa waktu lalu, begitu barangkali. Kami belum bisa melaksanakan itu sebelum menunggu arahan lebih lanjut dan teknisnya dari pimpinan Bawaslu Jawa Barat seperti apa dan bagaimananya. Iya, ini aku jawab langsung ya. Ya, betul. Mangga Ibu Pimpinan. Kedengaran kan? Ya, jadi berkenaan dengan pengelolaan website, ini saya izin ya, nanti informasinya akan disusulkan kemudian karena salah satunya soal pengelolaan website. Memang untuk Humas Jabar ada yang harus dilakukan. Kita masih punya seluruh kabupaten kota. Kita akan maksimalkan. Terus yang kedua sih ya, untuk scoring cara memberikan penilaian selama triwulan kepada kabupaten kota, tapi kan menggunakan dan metode yang berbeda. Kalau dari yang kemarin itu polanya adalah menghitung dan memberi peringkat secara langsung, maka dia akan selalu ada kabupaten karena dihitungnya dari yang kita akan menggunakan pola yang benar, menggunakan misalnya untuk postingan di Instagram dalam 1 bulan minimal 100 postingan misalnya ya. Maka kemudian kita akan lihat ini enggak dikejar. Kalau mampu maka dia zonanya enggak merah. Tetapi soal peringkat tetap diberikan. 1, 2, 3, 4, 5 tetap diberikan untuk memotivasi kita menjadi yang terbaik. Nah, soal konsep penilaian ini akan kepada sahabat-sahabat kabupaten kota nanti punya untuk mas ini mematkan lalu kita punya rakor untuk mempertemukan semua orang sehingga bisa dilakukan secara bersama-sama. Ini masih berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dan penilaian media sosial yang ada di kabupaten kota yang akan diberlakukan. Harusnya sudah mulai nih ya. Nah, nanti dan terus ya dengan proporsinya kemudian karena memang Pak Angga saat ini juga sedang mengecek situasi anggaran yang ada di seluruh kabupaten kota. Nah, kami 3:30 ini akan rapat tim Humas, mudah-mudahan sesegera mungkin sahabat-sahabat akan mendapatkan informasinya. Terakhir, soal PPID ini kan bukan sesuatu yang sulit sebenarnya untuk penilaian KI jika kita tahu betul apa yang dilakukan. Pertama, misalnya jawab kuesioner, angket yang dibuat oleh KI dengan baik. Jangan sampai ada jawaban yang tidak sesuai. Kenapa? Karena setiap pertanyaan itu ada poinnya sendiri. Jadi di akhir akan dihitung poin, jumlah poin.
Nah, karena itu lalu pastikan sahabat-sahabat mengisi anketnya dengan benar, dengan tepat. Yang kedua, dalam konteks untuk KI ini sebenarnya kemarin yang bolongnya banyak itu adalah untuk laporan yang sifatnya keuangan. Lakip ya, itu seringkali kemudian tidak muncul di website-nya. Sehingga ini dinilai oleh KI kemudian dalam petik tidak transparan. Nah, jadi pastikan seluruh domain yang ada ya, seluruh rubrik-rubrik yang ada dalam pengelolaan website kita itu jadi kan jelas tuh pasti dari mudah-mudahan ini mudah proses nasibar karena kita punya waktu 20-nya saya harap sumbang sesuai di tanggal 20 untuk mengantisipasi jangan sampai kayak tadi saat dibutuhkan tiba-tiba server mati, saat dibutuhkan tiba-tiba ada gangguan jaringan dan lain sebagainya, tiba-tiba ngedown karena misalnya targetnya itu pukul 24.00 lebih 5 menit aja dicoret dianggap tidak mengembalikan kuesioner. Nah, untuk mencegah itu terjadi, ini kalau kemarin kasusnya Purwakarta, untuk mencegah hal itu terjadi, maka pastikan tanggal 20 teman-teman sudah kirim. Begitu ya. Itu aja respon saya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Loli atas saran dan masukannya terkait pengembangan website PPID untuk penilaian tanggal 20 nanti. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin ditambahkan atau bertanya mengenai materi optimalisasi kali ini? Pak Cucu mungkin ada tambahan terkait pengembangan web, khususnya untuk web kita. Dari saya cukup, Pak. Cukup. Siapa? Terima kasih. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka kita akan lanjut ke arah selanjutnya. Dikembalikan kepada host, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan para peserta. Saya kembalikan kepada host, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, baru saja kita menyimak dan saksikan paparan dari pemateri yang telah menyampaikan materi-materinya bahwa jelas optimalisasi peran dan fungsi kehumasan Bawaslu sangat berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan citra lembaga di mata masyarakat luas. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dede Wahyudin SHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih saudara host. Mohon izin pimpinan saya akan memimpin doa dengan syariat Islam. Untuk yang lainnya mohon disami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana la hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil rawaib wa husnul khatim wa sallallahu alaihi karim wa ala alihi wa sahbihi kulli wa nafas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha 'inda 'ala wa tuballighuna biha
من جميع الخيرات في الحياة وبعد. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا. ربنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikanlah kami kemudahan dalam pekerjaan ini dan berikanlah keberkahan dalam pekerjaan. Dan ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikanlah kami rezeki yang halal dan thayyibah. Allahumma qini bi halalika an haramika wa afini bi fadlika aman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan. Tiba kita di penghujung acara, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.